Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi Anda yang melihat tayangan ini. Perkenalkan, saya Dian Murti Minangsih. Saya adalah dosen Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi, Universitas Balai Bandung. Saya sudah 10 tahun bergabung di Universitas Balai Bandung. Mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah biokimia umum. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi khususnya dalam bidang pendidikan. Baik, saya akan mendeskripsikan mata kuliah biokimia umum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS yang dilaksanakan selama 1 tahun. Cakupan mata kuliah biokimia umum adalah konsep umum biokimia, karbohidrat, lipid, protein, sintesis protein, dan metabolisme. Kemudian enzim. Capaian pembelajaran lulusan prodi adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, mampu bekerja mandiri dan bekerja sama dalam tim yang multidisiplin, serta memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Capaian pembelajaran mata kuliah biokimia umum adalah mahasiswa mampu memahami ruang lingkup biokimia dan keterkaitannya dengan ilmu lain. Mahasiswa mampu menjelaskan struktur, klasifikasi, dan karbohidrat, lipid, dan protein. Mahasiswa mampu menguraikan tahapan proses sintesis protein. Mahasiswa mampu menjelaskan proses metabolisme, yaitu katabolisme dan anabolisme. Mahasiswa mampu memahami karakteristik, struktur, dan klasifikasi enzim. Referensi yang saya gunakan berasal dari buku-buku biokimia umum yang saya ambil, yang saya sesuaikan dengan bahasan di ilmu-ilmu pertanian. Di antaranya adalah Lehninger yang terbit tahun 1991, Dasar-dasar Biokimia. Kemudian Pujiyati terbit tahun 1994, Dasar-dasar Biokimia, Universitas Indonesia Pers, Jakarta. Iskandar Biokimia Bagian 1, Yayasan Dharma Graha Jakarta. Kemudian Wira Hadikusuma 1985, Biokimia, Metabolisme Energi, Karbohidrat, dan Lipid, penerbit ITB Bandung. Model pembelajaran menggunakan blended learning, menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring atau online. WhatsApp Group digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa perihal perkuliahan biokimia dan untuk mendiskusikan serta menginformasikan apapun tentang mata kuliah ini. Pembelajaran dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pertemuan 1-7 pemaparan materi dan diskusi, pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester, pertemuan 9-15 pemaparan dan diskusi, dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Praktikum dilaksanakan di luar 16 pertemuan ini. Dilaksanakan di laboratorium ilmu dasar dan mahasiswa wajib membuat laporan praktikum. Untuk evaluasi pembelajaran, mata kuliah dinilai dari kehadiran sebanyak 15%, keaktifan 10%, laporan praktikum 20%, tugas 10%, UTS 20%, dan UAS 25%. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah biokimia. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran yang akan dilakukan secara tatap muka di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sehat? Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan lagi materi selanjutnya di mata kuliah biokimia. Materi hari ini adalah fotosintesis. Fotosintesis itu merupakan metabolisme yang anabolisme. Dia harus tahu perbedaan antara anabolisme dan katabolisme. Anabolisme itu apa? Pembentukan molekul dari sederhana menjadi kompleks. Kan kebalikannya, kalau metabolisme yang katabolisme ini adalah pemecahan atau penguraian.
dari molekul yang besar menjadi molekul yang kecil. Nah, waktu kemarin di materi fotosintesis, masih ingat nggak apa itu fotosintesis? Ya, Proses tanaman membuat makanannya sendiri. ya itu salah satunya ya. Apalagi Mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa atau gula dan oksigen. ya itu. Masih ingat nggak persamaan reaksinya? 6 CO2 tambah 6 H2O dibarengi dengan sinar matahari menghasilkan 6 H12O6 dan oksigen atau 6O2. Ya, jadi CO2 ditambah H2O menjadi glukosa C6H12O6 plus oksigen. Karena fotosintesis menghasilkan oksigen. Terjadinya di mana? Ada tahu? Di kloroplas. Di klorofil. Bukan klorofil, di Kloroplas. kloroplas. Ya, kloroplas itu ada yang namanya klorofil, ya. Itu terjadi fotosintesis. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan juga bahwa fotosintesis itu ada 2 tahap ya. Tahap apa saja? Ada reaksi terang sama gelap. Ya, reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang itu terjadinya di membran tilapori dia dengan menggunakan atau memanfaatkan cahaya matahari. Dan dinamakan reaksi gelap. Kalau reaksi gelap, apakah terjadi di malam hari? Bukan ya. Jadi reaksi gelap itu tidak memanfaatkan sinar matahari. Itu reaksi gelap dan reaksi terang. Dan kita mulai ke materi tentang respirasi. Kemarin tadi sudah dibahas ya, respirasi itu merupakan katabolisme atau penguraian. Apa yang diurai? Apa yang diurai? Yang diurai adalah hasil dari fotosintesis, yaitu glukosa. Jadi kalau respirasi itu kebalikannya reaksinya ya. Jadi di sini C6H12O6 ditambah kebalikannya O2 menghasilkan CO2 plus H2O dan ATP. Jadi fokusnya di respirasi ini adalah menghasilkan ATP atau energi ya. Sekarang kita bahas dulu tentang proses respirasi, kan proses bernapas katanya ya. Kita bahas dulu tentang pertukaran gasnya. Jadi ada pertukaran gas adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Ya, jadi untuk pertukaran gas ini ada 3 alat pernapasan. Yang pertama adalah stomata, yang kedua BPCL, dan ketiga karbon. Nah, stomata kalian tahu stomata adanya di mana? Daun. Letaknya di epidermis daun ya. Epidermis atas atau bawah? Ya. Jadi stomata itu adalah pori-pori kecil yang terdapat pada permukaan daun, terutama pada bagian bawah. Yang fungsinya adalah pertukaran gas dan juga mengatur transpirasi. Apa transpirasi? Penguapan. Di stomata itu ada yang namanya sel penjaga. Sel penjaga itu yang bisa membuka dan menutup. Jadi seperti ini sel penjaga. Dia bisa membuka dan bisa menutup. Apa yang dia membuka dan menutupnya? Jadi kalau pada siang hari, jadi itu dipengaruhi oleh ion kalium. Jadi ion kalium. Jadi kalau ion kalium itu kandungannya tinggi di sel penjaga, maka cairan di sel penjaga itu menjadi lebih pekat. Nah, di sini akan terjadi proses osmosis. Proses osmosis itu perpindahan air dari epidermis ke sel penjaga. Nah, sini kan, sini kan ada, ini kan epidermis ya. Nah, ini stomata. Jadi kalau pada siang hari, sel penjaga itu mengandung ion kalium yang tinggi, sehingga dia menjadi pekat. Maka nanti akan terjadi osmosis. Osmosis itu perpindahan air ya, larutan air dari tekanan yang tinggi atau konsentrasi tinggi ke yang rendah. Jadi di sini masuk airnya. Nah, sehingga terjadilah pembengkakan stomata dan stomata menjadi terbuka. Kebalikannya pada malam hari, ion kalium itu akan keluar dari sel penjaga ke lapisan epidermis, sehingga nanti air itu dari sel penjaga akan berpindah ke epidermis. Itu yang menyebabkan stomata menutup. Begitu ya, itu untuk stomata. Kemudian ada lentisel. Lentisel itu pada tanaman dikotil adalah terdapat kambium gabus yang menghasilkan parenkim gabus. Lapisan gabus akan menggantikan epidermis, lapisan epidermis kalau pada batang ya. Nah, lapisan gabus ini terdiri dari lapisan yang sel-sel mati, kemudian
nanti dia akan mengelupas gitu ya di dalam parenkium gabusnya sehingga timbul lubang-lubang. Jadi seperti ini. Kalian pernah lihat batang yang seperti ini? Ya, jadi batang seperti ini adalah lenticel. Jadi batangnya seperti yang tidak mulus gitu ya, ada lubang-lubang. Itu adalah lenticel, tempat pertukaran O2 dan CO2. Itu yang kedua adalah lenticel. Nah, alat pernapasan yang ketiga adalah rambut akar. Jadi rambut akar ini juga selain menghisap air dan mineral juga berfungsi sebagai pengambilan oksigen. Ya. Itu tentang alat-alat pernapasan. Kemudian sekarang ke respirasi sel. Respirasi tadi kalian sudah menyebutkan bahwa penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Ini adalah senyawa kompleks diurai menjadi senyawa yang sederhana. Dari glukosa menjadi CO2 dan yang utamanya itu adalah menghasilkan energi. Respirasi itu menghasilkan energi. Jadi ini mitokondria. Ya, senyawa kompleks itu bisa karbohidrat, glukosa bisa juga lemak, bisa juga protein. Nah, energi ini kan yang digunakan untuk semua aktivitas metabolisme di dalam tubuh. Respirasi tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kita lanjut ke tahapan respirasi pada tumbuhan. Jadi respirasi pada tumbuhan itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah, jadi kalau kalian baca di buku literatur, ada yang membaginya menjadi 3, tapi ada juga yang membaginya menjadi 4 ya. Yang lebih itu menjadi 4. Di sini ada glikolisis terjadi di plasma, tepatnya di sitosol. Apa itu sitosol? Cairan di dalam sel. Kemudian ada yang disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. Kemudian siklus Krebs dan transfer elektron. Nah, semua tahapan ini tujuannya adalah untuk menghasilkan energi. Gimana itu energi dihasilkan? Nah, sekarang kita pada tahapan yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis terjadi di sitosol. Ya. Di sini kalau kalian lihat rangkaian gambar ini, buat enggak? Enggak ya, buat. Di sini ada satu molekul glukosa. Awalnya kan mengurai glukosa ya. Jadi dari satu molekul glukosa ambillah menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, produk proses ini dia membutuhkan ATP. ATP ini atau energi ini akan diubah menjadi ADP. Kenapa glukosa 6 fosfat? Nah, fosfatnya ini ada di atom C nomor 6. Makanya namanya glukosa 6 fosfat. Karena fosfatnya ini menempel pada C nomor 6. Dan jangan lupa bahwa glukosa itu terdiri dari C-nya 6. Kemudian nanti dia akan berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, pada proses ini juga membutuhkan ATP. ATP diubah menjadi ADP. Kenapa jadi fruktosa ini hanya merubah struktur gas saja? Kalau 1,6 bifosfat, nah si fosfatnya itu jadi ada 2 pada atom C nomor 1 dan atom C nomor 6. Oke, maka namanya bifosfat ada 2 fosfatnya. Kemudian dari sini berubah nih menjadi fosfoglycerol-dehid. Dari yang C-nya 6 berubah menjadi fosfoglycerol-dehid. Jadi C-nya 3. Ada bagi 2 ya. Jadi C-nya 3. Kemudian dari C3 ini berubah menjadi fosfoglycerol dengan perubahan ATP menjadi ATP. Jadi pada proses ini sudah dihasilkan ATP. Kemudian selanjutnya ke 2 fosfoglycerol menghasilkan H2O. Nah, di sini baru menghasilkan H2O. Nah, ini kan tadi menghasilkan H2O. Nah, itu pada proses ini dihasilkan H2O. Kemudian dari sini berubah menjadi fosfoglycerol. Di sini berubah memerlukan ADP yang berubah menjadi ATP, baru menjadi asam glukosa. Jadi proses glikolisis ini adalah merubah glukosa menjadi asam glukosa. Tapi jadi dalam satu glukosa ini akan menghasilkan 2 asam glukosa. Sama prosesnya yang ada dari sini. Nah, jadi pada keseluruhan proses glikolisis ini, kalau kita lihat di sini menghasilkan berapa? ATP? 2, 3, 4. Tapi pada proses awalnya dia membutuhkan 2 ATP, sehingga akhirnya hasilnya itu adalah menghasilkan 2 molekul ATP, 2 molekul pirufat, dan 2 molekul NADH. Itu untuk glikolisis ya. Ini silahkan dibaca nanti penjelasan secara teknisnya. Kemudian proses yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Ya. Itu adalah terjadi di mana?
Ya, di mitokondria bagian apa? Di matriks. Di matriks. Matriks itu apa? Ini cairan dari mitokondria. Jadi harus ingat tadi struktur atau bentuk dari mitokondria. Dia terdiri dari dua membran, membran luar dan membran dalam. Oke, dalamnya itu adalah cairan. Nah, yang disebut matriks. Nah, terjadinya di matriks untuk dekapsulasi oksidatif. Ya. Di sini apa yang terjadi? Nah, di sini yang terjadi adalah asam sulfat yang dihasilkan tadi akan dirubah menjadi asetil CoA. Nah, dalam prosesnya ini NAD menghasilkan dirubah menjadi NAD. Asam sulfat itu C-nya 3 kan tadi ya. Nah, dalam proses ini dihasilkan asetil CoA yang C-nya 2. Berarti dia kehilangan satu atom C yang nanti akan membentuk CO2. Nah, pada tahap ini sudah terjadi pembentukan CO2. Paham ya? Ini koenzim, ini enzimnya. Jadi dia nanti berubah menjadi asetil CoA. Ada berapa biji? Ada berapa buah? 2 ya, ada 2. Asetil CoA. Ini berdasarkan tertulisnya, silakan dibaca di rumah. Nanti hasilnya adalah 2 molekul asetil CoA, 2 molekul NADH, 2 molekul CO2. Kita lanjut ke siklus Krebs. Siklus Krebs ini modelnya seperti ini. Ya, siklus Krebs. Nah, tadi dihasilkan 2 asetil CoA. Asetil CoA karena ini siklus berarti prosesnya berulang. Ya, berulang. Nah, asetil CoA ini dengan oksaloasetat akan membentuk asam sitrat. Jadi siklus Krebs ini disebut juga sebagai siklus asam sitrat. Asam sitrat itu C-nya 6. Jadi dari mana? Dari asetil CoA yang C-nya 2 digabung dengan oksaloasetat yang C-nya 4 menghasilkan asam sitrat yang 6. Ini adalah yang umum, ini adalah enzim yang terlibat di dalam proses siklus Krebs. Nah, asam sitrat ini akan diubah menjadi isositrat, masih C-nya 6. Kemudian isositrat ini akan diubah menjadi asam alfa glutarat yang C-nya 5. Nah, dalam proses ini NAD diubah menjadi NADH. Karena terjadi pengurangan satu atom C, maka atom C yang keluar ini akan berikatan dengan oksigen membentuk CO2. Jadi pada siklus Krebs yang ini juga menghasilkan CO2. Nah, setelah itu akan membentuk succinyl 4C. Nah, kehilangan satu C lagi ya, menghasilkan CO2. Dan proses ini NAD berubah juga menjadi NADH. Lanjut, succinyl 4C menjadi succinat 4C. Nah, pada proses ini ADP berubah menjadi ATP. Nah, sini baru dihasilkan ATP. Nah, kemudian dari succinat 4C berubah menjadi fumarat. Dalam fumarat ini dia berubah FAD menjadi FADH. Lanjut nanti sampai menjadi oksaloasetat yang masih 4C, atomnya masih tetap 4C. Nah, dalam hal ini di siklus Krebs dihasilkan 2 ATP, 2 NADH, 2 FADH, dan 6 CO2. Nah, NADH dan FADH ini adalah molekul pembawa energi. Nanti dia akan dirubah, dikonversi menjadi ATP pada proses yang selanjutnya, yaitu di transfer elektron atau disebut juga dengan fosforilasi oksidatif. Terjadi di mana? Terjadinya di krista. Itu di membran dalam. Jadi kan tadi saya sebutkan ada membran luar, ada membran dalam, ada matriks. Nah, si transfer elektron ini berlangsungnya di membran dalam. Ini ya. Kalau ada model seperti ini pasti membran sel. Nah, proses transfer elektron ini adalah merubah NADH dan FADH yang dihasilkan pada proses sebelumnya untuk dikonversi menjadi ATP. Sini kan maksudnya mengumpulkan atau menghasilkan ATP sebanyak mungkin ya. Nah, di sini. Pada membran dalam ini banyak terdapat protein integral. Artinya protein yang menembus Ada 5 protein. Protein yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, untuk NADH dia terjaga di protein 1. Dia dirubah menjadi NAD. Perubahan ini akan menghasilkan satu
Ya. Nah, satu elektron ini yang akan masuk ke protein 1. Kemudian dia masuk ke quinon, ini namanya quinon. Kemudian masuk ke protein 2. Kemudian masuk ke sitokrom. Lalu ke protein 4. Ini yang jalan-jalan apa? Elektronnya ya. Nah, pada saat masuk ke dari elektron 4, dia masuk lagi ke dalam ini berarti apa? Matrix ya. Ini matrix. Nah, di sini dia masuk lagi ke matrix. Nah, elektron ini akan ditangkap oleh oksigen. Nanti baru berikatan dengan H+ menjadi H2O. Jadi pada proses transport elektron dihasilkan H2O. Ya. Nah, pada saat elektron ini jalan-jalan ke protein-protein ini, pada protein 1 misalnya. Nah, itu memacu atau yang memacu dia memompa atom H untuk keluar. Dia masuk lagi ke protein nomor 3, memompa atom H yang ada di matrix keluar. Begitu juga sama yang protein 4. Sehingga nanti ada berapa H yang keluar? Ada 3. Ya, ini 3. H1, H2, H3. Kemudian nanti H ini akan masuk ke ATP sintase. Ini protein juga. ATP sintase inilah yang akan merubah ADP menjadi ATP. Di sini sudah dirubah NADH menjadi ATP. Karena NADH ini menghasilkan 3 atom H yang keluar, maka dia satu-satu akan masuk ke ATP sintase. Sehingga hasilnya ATP-nya yang dihasilkan ada 3. Jadi satu molekul NADH akan menghasilkan 3 ATP. Yaitu untuk NADH menjadi ATP. Kemudian tadi molekul satunya lagi adalah FADH. Kalau FADH dia masuknya ke molekul protein nomor 2 elektronnya. Jadi FADH ini akan berubah menjadi FAD dengan menghasilkan elektron. Nah, elektron ini akan masuk ke protein 2, kemudian quinon, kemudian protein 3, kemudian sitokrom, dan protein 4. Sama seperti tadi, pada saat elektron ini masuk ke protein 3, itu akan memicu atau akan memompa atom H yang ada di sini untuk keluar. Begitu juga pada saat masuk ke protein nomor 4. Nanti H yang ada di matrix akan keluar ke yang sudah keluar. Nah, setelah itu elektronnya akan masuk lagi ke matrix. Sama seperti tadi, akan ditangkap oleh oksigen. Jadi oksigen itu akseptor bagi elektron ini. Ya, dia akan bergabung dengan H menghasilkan H2O. Jadi pada proses ini juga dihasilkan H2O. Sama tadi H yang di luar, ini kan akan menyebabkan konsentrasi H di luar ini menjadi lebih banyak dibandingkan di matrix. Dia harus ada keseimbangan kimia ya, harus seimbang. Maka H yang di luar ini akan satu-satu masuk ke ATP sintase. Ya, di sini satu H masuk menyebabkan ATP berubah menjadi ATP. Nah, dia penambahan atom P. Kan ATP itu P-nya ada 2, ATP P-nya ada 3. Nah, seperti itu. Sehingga satu FADH itu setara atau menghasilkan 2 ATP. Nah, seperti itu. Jadi, untuk seluruh proses keseluruhan ya, untuk respirasi ini, glikolisis itu menghasilkan 2 NADH. Di DNA oksidatif menghasilkan 2 NADH, sinuspreg 6 NADH. Sehingga totalnya berapa? Nah, total untuk NADH ada 10. Karena satu NADH itu menghasilkan 3 ATP, maka akan menghasilkan 30 ATP. Kalau NADH nanti akan menghasilkan 5 ATP. Sehingga totalnya adalah 36 ATP. Seperti itu. Nah, jadi proses respirasi ini yang terutama adalah untuk menghasilkan energi. Ya. Tadi tahap mana saja dihasilkan CO2, dihasilkan H2O, kita bisa lihat ya. Terus kenapa proses seperti ini? Ada yang mau ditanyakan? Apakah respirasi hanya terjadi di siang hari? Nah, gimana respirasi apakah terjadi di siang hari atau malam hari? Berbeda dengan fotosintesis ya. Kalau respirasi itu terjadi siang hari dan malam hari. Kalau fotosintesis pada siang hari saja. Bisa terjadi kalau ada panjang
biru, dan merah. Jadi kalau respirasi itu terjadi di siang dan malam hari ya. Ada lagi? Ya. Mengenai respirasi Bu, apakah ada yang mempengaruhi untuk laju respirasinya sendiri? Oh, laju respirasi apa? Jadi respirasi itu apakah ada dipengaruhi oleh apa gitu ya? Nah, jadi respirasi itu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya apa? Yang pertama adalah dari misalnya CO2. Kandungan CO2-nya ada atau tidak, ya, sedikit atau banyak. Nah, kalau ada berarti respirasinya berjalan cepat. Yang kedua adalah substratnya, yaitu glukosanya. Ya, kalau misalnya, kalau glukosanya banyak, artinya respirasi berlangsung lebih cepat. Tapi bukan CO2 ya, tapi O2 maksudnya. Jadi kalau O2 banyak, karena respirasi itu memerlukan O2, maka respirasi berjalan lebih cepat. Itu faktor internal. Yang kedua lagi mungkin faktor usia tanaman. Nah, usia tanaman yang jaringannya muda itu memerlukan energi yang lebih banyak untuk tumbuh dan berkembang. Maka respirasinya berjalan lebih cepat. Kemudian yang ke faktor internal lainnya misalnya jaringannya rusak, ya karena dimakan serangga atau terluka gitu ya. Jadi dia juga memerlukan energi yang lebih banyak untuk memperbaiki jaringan yang rusak tersebut, sehingga respirasi akan berjalan lebih cepat gitu ya. Nah, faktor eksternal, kalau faktor eksternal misalnya suhu. Nah, suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah itu juga akan mempengaruhi respirasi. Kemudian apa lagi kira-kira faktor eksternal? Suhu, berarti ya cuaca itu suhu ya. Nah, kira-kira itu ya. Ada yang mau tanya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada yang bertanya lagi? Ya, semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Untuk selanjutnya silakan dipelajari di rumah, cari sumber-sumber yang mendukung untuk materi ini. Banyak membaca, banyak dari YouTube, dari manapun lah sumbernya di buku gitu ya, untuk memperkaya ilmu atau pemahaman kalian. Ya. Akhir kata, kalau tidak ada lagi pertanyaan, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat mata kuliah Biokimia Umum yang saya ampuh. Semoga memberikan manfaat untuk para pendengar dan penonton video ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih untuk seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Balai Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.